Baik, kita lanjutkan. Saya akan share screen-kan lagi. Jadi tadi sampai bagaimana jika panjang kawat ini adalah tak berhingga. Kalau panjang kawatnya tak berhingga, maka nantinya kan sudut theta 1 dan theta 2 ini akan seolah-olah dia datar ini ya. Datar, seolah-olah dia berbentuk horizontal, sehingga sudutnya apabila kita ukur dari garis S ini, sudutnya adalah 90 derajat ya. Sehingga integral kita ini dapat kita masukkan syarat batasnya B sama dengan mu 0 I per 4 pi S. Nah, sin kalau di sini dimasukkan apabila kawatnya tak berhingga panjangnya, maka dapat kita masukkan dari sin negatif pi per 2, negatif pi per 2 atau negatif setengah pi. Nah, dan maaf ini positif dulu. Sin positif dikurang sin sin theta 2-nya. Sorry ya, sebelumnya maaf. Jadi sin theta 1-nya, theta 1 itu saya buatkan di mana ini? Ya, nanti langsung. Jadi theta 1 di sini, sebentar. Theta 1 tentu nilainya akan sama dengan negatif setengah pi ya. Negatif pi per 2, dan theta 2 adalah nilainya pi per 2. Ini lagi-lagi untuk panjang kawat L sama dengan tak berhingga. Nah, sehingga sudutnya sama dengan 90 derajat. Nah, pi per 2 itu, negatif pi per 2 itu ya negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat artinya kita mengukurnya dari arah yang berlawanan ya. Nah, sehingga persamaan kita akan menjadi sin theta 2, saya masukkan theta 2-nya adalah pi per 2 dikurang sin theta 1. Dikurang sin theta 1 berarti sin theta 1 itu menjadi, oke, boleh dikurang sin negatif pi per 2. Boleh ya, saya buat seperti ini ya. Nah, ini kira-kira berapa nilainya? Sin daripada pi per 2 ini, otomatis sin pi per 2 ini hasilnya adalah 1 ya. Sin 90 derajat itu kan 1 nilainya. Ya kan? Dan sin negatif pi per 2 itu hasilnya negatif 1. Negatif 1 ya, dari grafik sinus ya. Nah, sehingga 1 dikurang negatif 1 itu hasilnya sama dengan 2. Jadi 1 tambah 1 jadinya 2, sehingga B sama dengan mu 0 I per 4 pi S dikali 2. Kita coret 2-nya sama dengan mu 0 I per 2 pi S. Nah, alhamdulillah cocok dengan ini, dengan jawaban yang dibutuhkan. Nah, jadi inilah kuat medan magnet yang dialiri oleh kawat berarus yang panjangnya tak berhingga. Kita bisa melihat di sini untuk memperoleh ini ya memang tidak terlalu susah, tetapi bukan mudah untuk mendapatkan yang cukup panjang langkah kita ya. Sama dengan kita menghitung medan listrik menggunakan berdasarkan konsep hukum Coulomb. Itu cukup panjang juga. Kenapa? Karena kita perlu menghitung F terlebih dahulu. Nah, sekarang
ternyata menghitung B ini juga cukup panjang caranya. Kenapa? Karena kita harus berurusan dengan vektor daripada arah titik-titik kita mengukur kuat medan magnetik itu. Nah, berurusan dengan vektor tentu kita harus memecahkannya satu persatu ya. Nah, jadi kalau kemarin elektrostatis ternyata dia dipermudah oleh kehadiran daripada hukum Gauss. Nah, kalau magnetostatis, kita akan lihat apa kira-kira yang akan memudahkan. Pakai handphone. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi, misalkan apabila ada dua buah kawat, contoh ya, apabila ada dua buah kawat seperti ini, misalnya, di mana kawat ini sama-sama mengalirkan arus, katakanlah ini I1, ini adalah I2, lalu kawat ini terpisah sejauh D, misalkan. Nah, jadi berdasarkan konsep gaya Lorentz yang minggu kemarin sudah kita pelajari, nah, jadi kita dapat menghitung gaya interaksi atau gaya Lorentz antara dua buah kawat yang mengalirkan arus ini ya dengan memanfaatkan kuat medan magnet yang sudah kita peroleh, yaitu F sama dengan, ini kan F sama dengan hari itu kita sudah belajar I B L ya, boleh kita tulis seperti itu ya. Atau saya buat di sini, ini I2 ya, I2 oleh BL. Misalnya kita ingin meninjau pada titik pada F yang kita tinjau berasal dari kuat medan yang diberikan oleh kawat yang pertama misalnya. Tentu F-nya sama dengan I2 dikali B dikali L, atau ini dapat saya tulis juga I2 dikali B integral DL-nya, atau nah sama I2-nya ya tinggal langsung kita substitusikan B yang dihasilkan oleh kawat yang panjangnya berhingga. Ini sekarang kita anggap panjang kawat ini adalah berhingga, kedua kawat ini ya. Nah, sehingga di sini B-nya kita pakai yang sudah kita peroleh tadi. Nah, misalkan 2 apa tadi? Mu 0 I per 2 mu 0 I per 2 pi. Nah, tadi S jaraknya ke titik itu ya, jarak perpendikular atau jarak tegak lurus. Sekarang kan jarak tegak lurusnya adalah D, sehingga saya buat D di sini. Nah, ini ya, tinggal kita integralkan terhadap D DL. Nah, sehingga dapat kita tuliskan F sama dengan mu 0 per ini I1 ya. I1 lagi-lagi karena tadi kita ini I2 dipengaruhi oleh medan magnetik oleh B yang dibangkitkan oleh kawat yang pertama. Jadi B yang dibangkitkan oleh kawat yang pertama. Integral DL sama DL ini adalah integral daripada panjangnya. Jadi sekarang hasilnya dapat kita tulis mu 0 dikali I1 I2 per 2 pi dikali D. Nah, sementara untuk panjang DL-nya itu sendiri, karena dia tak berhingga, integral DL-nya ini karena dia tak berhingga dan kedua panjang daripada kabel atau kawat ini sama, maka ini akan vice versa ya, akan saling meniadakan sehingga kita akan memperoleh total net force-nya atau F-nya itu sama dengan
mu 0 I1 I2 per 2 pi D. Nah, seperti itu saja. Jadi ini mungkin sudah sering juga kita lihat pada pembahasan-pembahasan sebelumnya ketika kita belajar pada medan elektromagnetik ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira penggunaan hukum Biot-Savart untuk menghitung kuat medan magnet yang dibangkitkan oleh arus ya. Nah, dalam hal ini contoh kita tadi arusnya adalah arus yang mengalir pada kawat lurus. Ya, bisa saja bagaimana dengan arus yang atau bagaimana B yang dirasakan, misal ini adalah kawat yang berbentuk lingkaran. Nah, kawat yang berbentuk lingkaran, anggap arah arusnya ke sini. Nah, tentukanlah misalnya B pada suatu titik yang berjarak. Nah, saya anggap jaraknya ke pusat lingkaran di sini. Pusat lingkaran daripada kawat ini yang berjari-jari R. Nah, kemudian jarak ini saya buat D misalnya. Nah, tentukanlah B. Nah, ini mohon dikerjakan sebagai tugas kita hari ini ya. Mudah ini ya. Mungkin di buku ada mungkin. Buat tugas. Sebab kalau kita jadikan, kita bahas dia pada contoh soal, nanti takut waktu kita habis terlalu banyak. Nah, sekarang kita lanjutkan bahasan kita, yaitu divergensi dan Karel B. Nah, divergensi dan Karel daripada B. Divergensi dan Karel E, medan elektrik, kita kemarin sudah melihatnya dan sudah kita praktekkan menggunakannya, yaitu salah satunya adalah hukum Gauss ya. Sekarang kita lihat pada B, apa yang berlaku pada medan magnet kalau kita berlakukan teorema, divergensi dan teorema Karel ini ya. Nah, jadi di sini dari persamaan kita, misalkan saya ambil dari persamaan kita tadi B yang sempat kita dapatkan untuk kuat medan yang dibangkitkan oleh kawat yang mengalirkan arus yang panjangnya tak berhingga. B tadi mu 0 I per 2 pi D ya, atau 2 pi S. Yang jelas S atau D itu adalah jarak perpendikular, jarak saling tegak lurus antara titik kita mengukur dengan kawat. Nah, sehingga dari persamaan ini kita juga dapat melihat apabila kita integralkan persamaan ini, B dot DL, kita coba integralkan, B dot DL, ini hasilnya akan sama dengan integral tertutup mu 0 I per 2 pi D, saya gantikan B-nya. Nah, ini DL, di mana hasilnya adalah ini hasilnya sama dengan mu 0 I per 2 pi D integral DL.
Yang ini juga akan memberikan kita adalah mu0 I. Nah, mu0 I. Nah, artinya apa? Kita melihat di sini bahwa integral B.dl apabila kita integralkan kuat medan kita itu terhadap elemen daripada kawat itu sendiri, ternyata dia tidak tergantung kepada jaraknya berapa. Tidak tergantung sekali lagi kepada jarak S itu sendiri atau D dalam hal ini kita buat ya. Ini sekali lagi tidak tergantung terhadap D. Artinya berapapun jarak titik kita mengukur kuat medan B-nya itu dari kawat ya tidak berpengaruh. Nah, kenapa? Karena apabila kita lihat lagi, misalnya ini kita lihat seperti ini. Kalau ada yang lagi megang bukunya itu dibuatkan gambarnya seperti ini. Ini kita coba lihat dari atas kawat itu misalnya. Kita lihat ini bulat ya, maaf ya. Saya buat bulat di pad saya tetapi munculnya tidak bulat. Ini kita lihat, kita pandang dari tampak atas dari kawat itu. Jadi sekarang kawat itu lurus dari luar bidang masuk ke dalam bidang atau dari dalam bidang keluar bidang, pokoknya lurus dia keluar masuk bidang. Kawatnya otomatis B-nya sekarang adalah ke sini arahnya. B-nya ke sini. Perhatikan, artinya S itu kan adalah jarak dari kawat kita ke titik ukur medan magnetik B. Nah, di sini dijelaskan bahwa kenapa dia tidak berpengaruh? Nah, karena B akan berkurang. B kuat medan akan berkurang. Sebagaimana B akan berkurang sebagaimana lingkaran ini semakin besar. Sebagaimana lingkaran arus semakin, bukan lingkaran arus ya, arusnya tadi mengalir pada kawat. Lingkaran B itu sendiri sebagaimana lingkaran B tersebut meningkat ya. Nah, sekali lagi B itu akan berkurang nilainya apabila dia lingkarannya itu semakin besar. Jadi coba perhatikan gambar bulat-bulat ini. Arusnya kan sekarang mengalir di titik ini keluar dan masuk ke dalam bidang ya. Atau keluar bidang atau masuk bidang. Terserah. Kalau dia masuk berarti sekarang ini arahnya kalau kita praktekkan hukum tangan kanan kita, aturan tangan kanan kita, maka arusnya adalah keluar bidang. Nah, jadi bisa dipraktekkan tangan kanannya masing-masing. Jadi arusnya seharusnya sekarang keluar bidang ya. Titik ini arahnya adalah keluar bidang. Nah, B itu kan di titik lingkaran yang kecil ini, B-nya itu kuat, tetapi lingkarannya kecil. Lintasannya kecil. Sedangkan apabila kita tingkatkan dia, misalnya B yang paling luar, B-nya itu kecil, jadi semakin keluar dia semakin lingkaran semakin besar, B-nya itu semakin kecil. Tetapi walaupun B-nya itu semakin kecil, tetapi B-nya itu totalnya itu panjang dan besarnya nanti akan sama. B di titik
lingkaran yang kecil dengan B di titik lingkaran yang besar ini sama nilai B-nya. Nah, itu yang maksud daripada mu0I yang independen terhadap D. Nah, jadi semoga bisa dipahami. Kenapa? Karena B nilainya kuat, tetapi lintasannya itu kecil. Dengan B yang nilainya kecil, dengan lintasan itu, total panjang lintasannya itu besar. Nah, yang apabila kita kalikan B dikali lintasan ini hasilnya sama. B pada lintasan terluar dengan B pada lintasan yang terdalam itu sama nilai B. Apabila kita kalikannya. Nah, jadi itu sehingga di sini kita peroleh integral dari B.dl, integral B.dl itu sama dengan mu0I. Nah, ini sekarang kita peroleh di sini ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sehingga dituliskan integral B.dl. Nah, ini akan sama dengan mu0I. Tadi kita buat mu0I, sekarang mu0I total. Nah, saya buat mu0I total ya. Artinya apa? mu0 integral B.dl ini sama dengan mu0 dikali total arus yang mengalir pada kawat tersebut. Sehingga dapat kita buat total arus itu I total itu sama dengan otomatis rapat arusnya J dikali dA-nya ya, elemen luasnya. Nah, sehingga di sini dapat kita selesaikan bagaimana cara untuk memperoleh integral B.dl sama dengan mu0 integral J.dA. Nah, ini dapat kita berlakukan Karel. Untuk yang pertama kita karelkan dia, maka apabila kita karelkan, Karel itu adalah perkalian cross product ya. Cross product, apabila kita karelkan B itu, maka Karel B tinggal kita karelkan B-nya itu, yaitu integral daripada Karel B. Nah, ini ingat ya tadi dot DA. Nah, ini dot DA untuk dia total net atau total jumlah dari arus total. Nah, DA ini sehingga kita integralkan terhadap DA. Yang B.dl ini kita integralkan terhadap DA, B.dA. Nah, sehingga di sini sama dengan mu0 J.dA. Nah, jadi sekali lagi yang kita integralkan itu adalah yang kita karelkan itu adalah B-nya, bukan J-nya yang kita karelkan. Sebab kenapa? Tadi dari awal tujuan kita adalah untuk mengkarelkan, untuk mendivergenkan dan mengkarelkan B. Sehingga sekarang dapat saya tuliskan apabila integral DA ini, integral tertutup DA sebelah kiri dan DA sebelah kanan ini hasilnya kan pasti sama. Sehingga apabila hasilnya sama, dia akan saling menghilangkan satu sama lain. Integralnya hilang, ini juga hilang. Integralnya, DA-nya sama-sama hilang. Sehingga tertinggal del cross B atau Karel B sama dengan mu0J. Nah, ini. Sekarang kita peroleh persamaan. Ini saya buat persamaan 1.
pada statis. Nah, kita lihat di sini, ini ternyata didefinisikan sebagai hukum Ampere. Nah, jadi itu yang disebut dengan hukum Ampere. Saya tulis sekali lagi, hukum Ampere didefinisikan sebagai curl B sama dengan mu 0 J. Nah, apa makna esensi dari hukum Ampere ini? Nah, perhatikan. Ternyata, nah lagi-lagi, ternyata dia menjelaskan bahwa kuat medan magnet itu, kuat medan magnet yang vektornya tegak lurus dengan vektor arah daripada arus. Nah, sekali lagi, kuat medan magnet yang arah vektornya itu tegak lurus terhadap arus, itu sama dengan mu 0 dikali J, di mana J-nya itu adalah arus dalam keadaan steady state. Nah, sekali lagi, J-nya itu adalah rapat arus atau apa bahasanya, boleh densitas arus, boleh kerapatan arus, persatuan volume totalnya ya. Ini saya buatkan di sini. J adalah densitas arus persatuan volume. Nah, jadi sekali lagi, cross B sama dengan mu 0 J. Nah, ini kita sebut sebagai hukum Ampere. Ingat, J mu 0 J di sini adalah, saya buat di sini, mu 0 J di sini adalah keadaan steady state. Ya. Kenapa? Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap pembahasan kita pada materi-materi selanjutnya, steady state ini. Di mana apabila kita berikan dia perlakuan, kita beri dia beda tegangan lain dan sebagainya, maka dia tidak akan berlaku lagi seperti ini. Sehingga ada hal-hal yang perlu direvisi pada perjalanan dari elektrodinamika ini ke modern physics ya. Oke, itu adalah curl. Sekarang kita lihat divergensi daripada B. Divergensi B. Nah, kembali kepada persamaan kita tadi, persamaan hukum filsafat kita yang pertama, B sama dengan mu 0 per 4pi integral. Kalau tadi kan integral DL ya. DL untuk satuan panjang, tetapi dV, kalau dV ini identik dengan J. J itu adalah rapat arus persatuan volumenya. Sehingga boleh saja saya ganti integral ini, J rapat arus persatuan volume, dikali vektor J sebagai fungsi vektornya sendiri, dikali dengan R vektor. Ingat, rapat arus ini, J, R, fungsi R ini, R aksen ini sekarang adalah vektor milik J, arah vektor milik J, bukan arah vektor milik B. Kita tahu B ini arah vektornya adalah R ini. Nah, R vektor itu yang berpengaruh terhadap B. Dibagi dengan R kuadrat D. Kalau dia kita pakai JR, kalau kita menggunakan J, maka kita akan menggunakan D-nya adalah dV. Kalau tadi I, sekali lagi, kalau kita menggunakan I, integralnya adalah DL. I pada kawat yang berarus dalam hal ini, kita lihat kawatnya satu dimensi panjang saja, dimensi L ya. Sementara kalau kita melihat rapat arus itu dalam J, maka kita mengintegralkannya terhadap dV, sebagaimana yang saya tuliskan tadi. Nah, sehingga persamaan ini dapat kita lihat bahwa apabila kita lihat arah daripada vektor, sekarang
Kita tuliskan di sini. Misalkan B misalnya, kuat medan magnet. Kuat medan magnet ini vektornya adalah vektor R ya. Vektor R ini sebanding dengan vektor R, di mana vektor R ini fungsinya adalah sebagai fungsi X, fungsi Y, dan fungsi Z. Nah, lalu bagaimana dengan rapat arus? Rapat arus J sebagai fungsi R itu sendiri, R aksen. Ya, R tadi X, Y, Z. R aksennya tentu juga akan fungsinya adalah sebagai fungsi X, Y, Z. Nah, lalu bagaimana dengan dV? dV otomatis integral dV itu kan kita mengintegralkannya kan 3 dimensi. 3 dimensi itu ya ada dx, ada dy, dan ada juga dz. Artinya ketiga-tiga arah daripada vektor yang berada dalam persamaan kita ini sama-sama pada keadaan 3 dimensi x, y, z. X, Y, Z, dan dx, dy, dz. Kenapa? Karena tadi kita dalam hal ini membuat persamaan ini dalam